Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana. Nah, sahabat, di video kali ini saya akan membuat video tutorial. Nah, tutorial apa nih? Jadi saya akan membuat video tutorial membuat form login VBNet menggunakan database MySQL. Nah, sebelum kita buat, kita harus persiapkan dulu nih, software apa aja sih yang kita butuhkan. Nah, yang pertama kita membutuhkan XAMPP. Kita gunakan sebagai database-nya. Yang kedua, Visual Studio. Nah, sahabat bisa gunakan Visual Studio versi berapapun. Nah, yang ketiga, ODBC 3.51. Nah, ini digunakan untuk mengkoneksikan database dengan VBNet-nya. Untuk software yang tadi saya sebutkan, kalian bisa cari di Google. Nah, untuk selebihnya, sahabat bisa lihat di channel Tech Tower. Nah, karena saya dapat referensinya di channel tersebut. Nanti link channel dan videonya saya letak di deskripsi. Nah, langsung saja kita buat video tutorialnya. Pertama-tama, kita harus membuat dulu database-nya. Jadi kita membuka dulu XMPP-nya. Nah, tadi sudah saya buka. Nah, kita harus mengaktifkan Apache dan MySQL-nya. Tadi di sini kita klik start dan start. Jika sudah hijau berarti sudah berhasil. Nah, setelah itu kita buka browser untuk buka database-nya. Nah, setelah kita buka browser, kita klik linknya, yaitu localhost. Setelah kita buka, kita pilih phpMyAdmin. Di sinilah database-nya. Nah, ini dia database-nya. Sekarang kita buat dulu database-nya. Saya akan buat database admin saja, karena kita akan menyimpan data-data adminnya di sebelah sini. Nah, ini dia. Kita buat dulu nama database-nya. Saya buat admin. Saya buat. Nah, telah berhasil. Setelah kita buat database admin, ini di admin, kita buat dulu tabelnya. Kita buat tabel admin. Kita butuh 4 kolom saja. Nah, setelah itu akan seperti ini. Di bagian nama pertama, fieldnya kita buat kode admin. Nah, kemudian kita buat nama admin. Yang ketiga kita buat ini password admin. Kita buat pwd aja, singkatan dari password. Karena kepanjangan kita buat kemudian level admin. Nah, jenis keempat field ini kita buat varchar saja. Nah, kita buat panjang nilainya bebas. Saya buat di sini 10, di sini 30, di sini 30, di sini 30. Nah, di bagian kode admin, sahabat pilih attribute-nya ini di bagian index. Kita pilih ini sebagai primary key agar setiap kode user itu berbeda-beda. Kita kirim. Nah, setelah itu simpan. Nah, ini dia tabelnya. Nih, kita buka, jelajahi. Sudah diisi belum? Nah, belum ada isinya. Oleh karena itu, kita buka dulu. Tambahkan, kita buat dulu record datanya. Saya buat kode admin pertama yaitu admin 001 ya. Kemudian nama saya Maulana. Passwordnya saya buat 123 saja. Nah, level adminnya saya buat sebagai admin. Yang kita buat satu lagi, admin kedua itu admin 002. Namanya kita buat bebas, saya buat ini saja. Passwordnya 098 saya buat. Dan level admin yang bagian ini kita buat sebagai user. Nah, mau kita kirim. Nah, setelah kita kirim, seperti ini, berhasil, kita klik jelajahi. Apa saja sih yang ada? Nah, ini dia. Inilah record-record database yang kita gunakan untuk login nanti. Nah, setelah itu, kita buat koneksi dulu di ODBC, agar database-nya terkoneksi dengan VBNet-nya. Kalau itu kita buat
atau DBC. Saya cari dulu softwarenya, ini dia. Nah, ini tadi saya buat database yang lama. Kita buat baru dulu dengan database yang baru. Kita buat ini sebagai MySQL DBC. Finish. Nah, data sort name ini kita bebas kita buat apa aja. Kita buat koneksi DB database. Kemudian servernya yaitu localhost. Nah, usernya ini di database saya yaitu root dan passwordnya kosong karena awal. Kemudian kita pilih database yang kita buat tadi. Kita tadi telah membuat database admin. Nah, kita ceklah database adminnya. Nah, sukses. Sudah terkoneksi. Itu klik OK. Yaitu inilah dia. Koneksi DB database. Oke. Nah, kita sudah membuat database-nya dengan data-datanya. Dan kita sudah membuat ODBC-nya biar terkoneksi antara database dengan Visual Studio-nya. Nah, sekarang kita buka Visual Studio-nya. Kita buka. Nah, beginilah tampilan Visual Studio-nya. Kemudian kita klik New Project. Karena kita ingin membuat Windows Form application-nya, yaitu formnya kita buat namanya, saya buat form saja. Nah, beginilah. Yang saya butuhkan yaitu project lagi di formnya untuk login. Add. Kemudian saya butuh lagi itu modulnya. Sebelum itu saya buat dulu ganti namanya menjadi form menu utamanya. Nah, kemudian saya ganti juga di sini namanya ini, form menu utama. Dengan window-nya maximize. Nah, begini. Kemudian saya buat project-nya yang modul untuk koneksinya. Saya buat default saja. Add. Nah, kita buat nih. Yang pertama kita butuhkan yaitu importnya. Import system data ODBC. Saya ketik dulu, nanti saya jelaskan. Nah, begini. Kemudian saya buat lagi subnya, public sub, untuk koneksinya. Yang tadi saya buat di ODBC yaitu koneksi DB, database. Kemudian saya buat function tadi, mydb, kemudian driver dengan MySQL DBC 3.1 driver. Kemudian database yang kita gunakan yaitu admin yang kita buat. Kemudian servernya yaitu localhost.
dan UID-nya root. Kemudian connection-nya on, sebenarnya new PDC connection, connection tadi MyDB. Nah, jika kondisi sistemnya connection state close, then phone open. Nah, seperti inilah di bagian koneksinya, yaitu di modul satunya. Kita masuk ke menu utamanya. Saya buat seperti ini dulu, lebarin. Yang kita butuhkan yaitu menu strip. Nah, tapi ini pertama kita buat file. Di file ini saya membutuhkan login, logout, dan exit. Di samping saya butuhkan master, saya buat untuk admin saja dulu. Kemudian transaksinya, kemudian laporan, dan terakhir utility. Nah, begini. Kemudian kita masuk ke programnya. Nah, di sini kita buat dulu subnya. Subnya terkunci karena kita tidak buat tag file yang tadi terlihat sebelum login dulu. Jadi kita buat ini sub terkunci, login, toolstrip, visible, sama dengan true, dengan logoutnya logout visible false agar tidak terlihat, dan master visible false, transaksi, laporan, utility, false. Nah, kemudian di formulir utama ini saya panggil yang tadi call terkuncinya agar aktif. Nah, seperti ini. Maka tampilannya akan seperti ini. Dibuka akan di-maximize tampilannya kalau sini. Kan nggak kelihatan kan karena tadi saya buat false, yang kelihatan hanya ini. Nah, kita login. Belum ada, nanti saya buat. Exit juga belum ada. Nah, di bagian tombol exit, kita buat me.close. Nah, ini fungsinya. Jika kita mulai start, kita klik exit, maka keluar dia. Nah, seperti ini. Kemudian, kita masuk ke loginnya. Di loginnya, kita buat login, karena tadi kita buat login.vb, login.showDialog. ShowDialog. Nah, seperti ini. Sudah. Sekarang kita masuk ke loginnya. Di login, kita membutuhkan yang namanya label dulu. Nah, seperti ini. Saya atur dulu. Saya buat seperti ini saja. Nah, di label 1, namanya saya buat kode admin. Ini sebagai username nanti untuk login. Dan yang kedua yaitu passwordnya. Nah, seperti ini. Nah, untuk kita mengisi loginnya nanti, kita membutuhkan text box. Disinilah tempat kolom kita untuk mengisi loginnya.
Kita copy saja. Nah, seperti ini. Kemudian, agar kita klik tombol untuk login ya, kita membutuhkan button. Jika kita tidak mau login atau kita cancel, kita butuh lagi buttonnya. Nah, yang di sini saya buat namanya untuk login. Yang kedua, kita ubah namanya untuk cancel. Nah, seperti ini. Kemudian, biasanya kita untuk mengisi password, kita agar tidak terlihat orang lain, kita buatnya dalam tanda bintang atau tanda yang tidak terlihat lah. Nah, agar kita bisa melihatnya lagi, kita perlu di checklist nih, checkbox-nya. Kita klik ini, checkbox, kita letakkan sini. Ini fungsinya untuk memperlihatkan atau menutup password yang kita ketik. Nah, jadi saya buat ini, show password. Nah, seperti ini. Kita mulai saja. Kodenya seperti ini. Pertama, kita membutuhkan import untuk database yang tadi kita gunakan. Import system data divisi. Nah, kita gunakan sub. Jika kita sudah klik login, maka yang tadi kita buat menu search-nya itu, maka akan terlihat. Jadi kita buat menu terbuka karena sudah terlihat. Nah, kita gunakan yang tadi yang di form menu utama. Kita gunakan saja. Ini seperti ini. Karena tadi di form menu utama, jadi kita buat di awalnya form menu utama. Nah, seperti ini. Form menu utama. Buat login. Nah, oke. Saya copy saja form menu utamanya sini dan yang lainnya. Di form menu utama bagian login kita buat false karena kita sudah login. Nah, yang lainnya baru kita buat true. Nah, sudah seperti ini. Kita hapus dulu sini ya. Nah, setelah itu, di bagian login, kita kan tidak ingin terlihat ketika kita di sini. Coba kita run dulu. Kita klik login. Nah, kita klik password. Kelihatan passwordnya. Maka, yang kita lakukan adalah di text box password, kita klik. Kita buat text box-nya textbox 2.password karena ini berupa password. Saya buat sama dengan saya beri tanda bintang. Nah, seperti ini. Maka yang keluar yaitu kita klik login. Kita isi di passwordnya tidak kelihatan. Coba kita show password. Nah, ini belum terlihat karena kita belum buat. Di cancel juga belum ada kita buat. Nah, kita buat di tombol cancelnya. Mari kita buat. Saya buat ini me.close karena kita jika tidak gunakan maka kita keluarin aja. Nah, seperti ini. Setelah itu di button login kita buat seperti ini. Saya ketik dulu codingnya. If nanti saya jelaskan.
di admin Nah, ini maksudnya jika di text box satu teks saya isi kosong dan saya isi kosong juga, salah satunya saya buat kosong, maka message yang keluarnya itu yaitu kode admin atau password tidak boleh kosong. Nah, jika yang lainnya else saya buat call koneksi DB, database yang kita gunakan. Contohnya saya ketik dulu ini query-nya select all form DB admin kode admin admin ini text box 1 dot text. Kemudian di sini sampingnya and untuk passwordnya yaitu pwd admin saya buat tadi. Ini textbox 2.text. Nah, saya tutup terus koma con. Nah, seperti ini. Kemudian untuk membaca datanya itu yaitu kita gunakan dia tadi cmd tidak execute reader. Nah, setelah itu kita di bawahnya kita buat rd titik read. Kemudian if rd has row, then me.close. Kalau terbuka. Jika lain lagi, message box yaitu isi datanya kode admin atau password salah. And if nah, seperti ini. Inilah kode di loginnya. Saya buat dulu di show passwordnya. Ini dia. Jika checkbox 1 dicek, maka itu true. Dan text box 2 dengan password char keluarnya kosong. Else nya text box 2 dot password char saya buat bintang. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini sudah selesai. Yang tadi ini untuk login textbox 1.
Jika kita isi kosong dan tersebutnya kosong, maka hasilnya kode admin atau password tidak boleh kosong. Jika ya kita isi dengan benar, maka terbuka. Jika kita buat salah, maka kode admin atau password salah. Nah, ini di bagian show passwordnya yang kita cek. Kalau kita checklist true, maka akan kelihatan. Jika kita tidak checklist, maka hasilnya false, jadi kita beri tanda bintang. Nah, mari kita coba. Nah, sebelum login, hasilnya seperti ini. Kita klik file, kita klik login, maka terbuka login file nih, login formnya. Nah, kita isi kosong dulu, kita login, maka hasilnya kode admin atau password tidak boleh kosong. Jika kita isi salah, hasilnya salah. Nah, kita isi benar. Tadi kita buat di kode admin di database, yaitu kode ADM 001 dengan passwordnya 123. Kita lihat show passwordnya. Nah, seperti ini. Kita tutup lagi bisa. Nah, kita login, maka hasilnya, nah, terbuka menu utamanya. Akan berubah menu utama. Dan hasilnya seperti ini. Jika kita klik exit, maka akan keluar mi.close yang tadi kita buat. Nah, begitulah hasilnya. Nah, sekian itu tutorial tadi kita buat. Makasih sahabat telah membantu saya dan kita sama-sama bekerja. Sama-sama kita buat. Jika saya ada salah, harap dimaklumi, akan saya perbaiki. Dan inilah formnya yang tadi kita buat. Seperti ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.